Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Planktonologi ingin mempresentasikan materi tentang lingkungan terhadap pertumbuhan plankton. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anjani Oktavia, Maratus Solehah, saya sendiri Fikri Muhammad Kusuma, Reno Trihari Wicaksono, Randy Arsito Romadoni, dan Oktavia Herawati. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian blooming plankton, yang kedua ada indikasi blooming, yang ketiga ada status trofik, yang keempat ada pemicu blooming plankton, yang kelima ada peran unsur hara mikro dan makro, yang keenam dampak blooming bagi organisme perairan, yang ketujuh ada mencegah blooming plankton, dan yang terakhir adalah studi kasus blooming plankton. Pengertian blooming plankton. Terjadinya blooming plankton bersifat sementara dan tidak berbahaya. Kondisi yang mendukung dan sesuai dapat digunakan fitoplankton dalam bereproduksi dengan cepat. Sehingga pada kondisi tersebut banyak blooming yang meledakan populasi dapat terjadi. Disebabkan oleh fluktuasi kandungan nutrisi penting seperti nitrat, fosfat, dan silikat. Secara alami menyebabkan blooming plankton baik secara upstreaming atau downstreaming. Blooming plankton juga dapat menghasilkan warna sendiri, yang menghasilkan bergantung pada jenis serta karakter fitoplankton itu sendiri. Indikasi blooming. Kelimpahan fitoplankton dalam jumlah jutaan sel menyebabkan ditentukannya indikasi kejadian blooming. Kelimpahan sel tersebut berkisar antara 5,8 sampai 7,8 dikali 106 sel per liter. Jenis fitoplankton yang mendominasi pada peristiwa blooming pada perairan estuasi selama berturut-turut, Chitomodons dan G. intriatum dengan kelimpahan sebanyak 91,6% dan 99,0%. Perubahan kualitas air dapat mengindikasi ledakan populasi plankton. Penipisan kadar oksigen yang terlarut menurun dan menyebabkan kematian organisme perairan terjadi dikarenakan input nutrisi yang berlebihan atau eutrofikasi pada blooming fitoplankton. Status trofik perairan. Status trofik merupakan salah satu indikator kesuburan suatu perairan, dapat diukur dengan kadar unsur hara atau nutrien dan kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di badan air tersebut. Gambaran status trofik suatu perairan dapat diperoleh dengan menghitung konsentrasi total fosfor atau zat penting untuk pertumbuhan alga, konsentrasi klorofil atau indikator jumlah alga dalam perairan, serta tingkat kecerahan air. Cara lain untuk menilai kesuburan dengan menghitung kadar nitrat dan fosfat serta kelimpahan plankton. Secara garis besar terdapat 3 kategori. Yang pertama eutrofik, jika memiliki nutrien tinggi dan mendukung tumbuhan dan hewan air yang hidup di dalamnya. 2. Mesotrofik, kondisi nutrien sedang. 3. Oligotrofik, pada umumnya jernih dalam dan tidak dijumpai melimpahnya tanaman air serta alga, nutrien yang rendah sehingga tidak mendukung populasi ikan yang relatif besar. Pemicu blooming. Pemicu blooming plankton disebabkan peningkatan jumlah fitoplankton yang dapat membahayakan ekosistem di sekitarnya, biota laut yang menghuninya, dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Salah satu faktor penyebabnya adalah akumulasi nutrisi. Dengan nutrisi utama yang menyebabkan akumulasi nutrisi adalah nitrat dan fosfat. Terdapat batasan tertentu untuk konsentrasi nitrat dan fosfat yang digunakan dalam fitoplankton, dan konsentrasi nitrat dan fosfat di atas batas yang digunakan dikenal sebagai peristiwa pengayaan nutrisi atau eutrofikasi. Kadar nitrat yang optimal untuk pertumbuhan fitoplankton adalah kurang dari 3,5. Konsentrasi nitrat yang lebih tinggi dapat menyebabkan peristiwa pengayaan nutrisi atau eutrofikasi. Sedangkan kadar fosfat yang optimal
untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar antara 0,09 sampai 1,8 mg per liter. Dan kadar fosfat air masih memenuhi kriteria optimal untuk pertumbuhan fitoplankton. Dengan tingkat fosfat maksimum yang direkomendasikan untuk sungai dan perairan yang dilaporkan adalah 0,1 mg per liter. Pengaruh unsur hara pada suatu perairan. Tingkat populasi dari fitoplankton biasanya ditemukan di daerah perairan dekat dengan muara sungai. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dekat dengan muara sungai memiliki unsur hara yang mencukupi. Unsur hara berasal dari daratan yang dialirkan dari sungai menuju ke laut. Lokasi yang mempunyai unsur hara yang tinggi dapat membantu perkembangan fitoplankton sehingga kelimpahannya menjadi tinggi. Beberapa unsur hara yang biasanya ada di perairan adalah nitrat, amoniak, dan fosfat. Unsur-unsur tersebut penting karena berhubungan dengan kesuburan perairan. Tingginya kandungan unsur hara dipicu oleh masuknya limbah domestik atau pertanian yang banyak mengandung nutrein. Daerah yang memiliki kadar nitrat, amoniak, dan fosfat yang tinggi biasanya daerah dekat muara sungai ataupun perairan yang dekat dengan perkampungan penduduk. Kelimpahan dari fitoplankton pada umumnya sangat bergantung pada kandungan unsur hara di suatu perairan, terutama nitrat dan fosfat. Dampak blooming bagi organisme perairan. Peristiwa harmful algal bloom atau HAB dibagi menjadi dua kategori, yaitu toksin producer dan red tide maker. 1. Toksin producer disebabkan oleh metabolit sekunder bersifat toksin dari suatu fitoplankton, sehingga toksin tersebut dapat terakumulasi pada biota perairan seperti kerang dan ikan. 2. Red tide maker disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton berpigmen mengakibatkan warna air laut berubah sesuai warna pigmen spesies fitoplanktonnya. Ledakan populasi fitoplankton menutupi permukaan perairan sehingga menyebabkan depresi oksigen dan menyebabkan gangguan fungsi mekanik atau kimiawi pada insang ikan. Yang selanjutnya mencegah blooming plankton. Blooming plankton mampu diatasi dengan manipulasi variabel-variabel yang mampu mengontrol berhasilnya pertumbuhan algae atau fitoplankton yang nantinya dapat mengendalikan ledakan plankton. Tindakan variabel yang mampu mengontrol ledakan plankton dengan mengatur keseimbangan nutrien, faktor fisik seperti stabilitas, dan pengadukan kolam air dan menaikkan salinitas. Tindakan lain yang dapat mengendalikan ledakan plankton dengan cara menggunakan sirkulasi air vertikal atau SAV, proses menggunakan alat sici depth dengan memutarkan air pada kedalaman di bawah batas daya tembus cahaya matahari ke arah permukaan atau area sebaliknya. Baik, untuk yang selanjutnya ada studi kasus dari blooming plankton. Pada studi kasus di muara sungai banjir kanal timur di daerah Semarang, teridentifikasi fitoplankton dari 4 kelas dan 24 genus. 4 genus dari kelompok tersebut merupakan kelompok yang penyebab terjadinya HABS. Trichodesmium sp dan Skeletonema sp merupakan jenis fitoplankton yang menjadi dominan dalam muara sungai banjir kanal timur. Dalam keadaan air pasang atau surut, di muara sungai banjir kanal timur didominasi oleh spesies Trichodesmium dan Skeletonema sp. Sifat kosmopolit dan tahan dengan kondisi ekstrim, hal tersebut menjadikan dua spesies tersebut menjadi dominan pada muara sungai banjir kanal timur. Fitoplankton jenis HABS Skeletonema sp perlu diwaspadai jika terjadi blooming, karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada biota akuatik seperti ikan. Sekian untuk presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.